China adalah si ninja peniru atau negara pengreplika imitating country number one di dunia. Oleh karena itu, USA sangat takut potensi yang dimiliki oleh China. Strategi dengan cara mereplikasi atau meniru suatu produk maupun jasa, China berhasil meng-create atau membuat inovasi yang super gila, yaitu China berhasil membuat microchip yang menggemparkan dunia. Halo Sobat Gengsi, di dalam persaingan antar negara, hal yang sering menjadi jurusan adalah negara Amerika, yaitu sanksi. Ya, benar. Dan lagi-lagi hal itu yang dianggapnya dapat menyelamatkan negaranya dari kekalahan persaingan dengan negara lain. Termasuk dalam perlombaan pengembangan teknologi chip, Amerika memberikan sanksi terhadap China setelah China melarang salah satu perusahaan teknologi Amerika, yaitu Micron. Micron saat ini tengah panik yang menunggu siang dan malam untuk mendapatkan konsesi atau izin dari China. Micron menyebutkan bahwa mereka tidak terima atas larangan produksinya. Tetapi, apakah China akan tetap memberi larangan terhadap Micron? Atau mungkinkah malah akan mencabut larangan perusahaan Micron itu? Sementara di sisi lain, perusahaan Amerika tersebut menjadi ancaman untuk perusahaan domestik lainnya di China. China pun sudah merasa cukup dengan perusahaan Amerika yang telah menjadi ancaman. Di antaranya, China dan Amerika kini sedang berkompetisi, yaitu kedua negara telah berusaha keras untuk memenangkan perlombaan chips, tetapi keduanya menggunakan mekanisme yang berbeda. Tetapi sebelum membahas langkah negara mana yang akan memenangkan perang chip, lebih baik kita harus tahu bagaimana perang chip dan teknologi itu dimulai. Ketika negara-negara seperti China menghadapi kemiskinan, kita tahu Amerika telah menjadi pemimpin di berbagai sektor industri. Namun, kesalahan Amerika adalah meremehkan China. Amerika tidak pernah membayangkan bahwa China akan memberikan persaingan kepada negaranya. Atas ketidaktahuan Amerika sehingga Amerika lengah dengan kemajuan dan seberapa jauh China telah berkembang. Memang cantik permainan negeri China ini. China kini menjadi salah satu negara paling maju dengan setiap perkembangan langkahnya. China berhasil meningkatkan sektor ekonomi, yaitu dengan perdagangannya. Juga akhirnya kini masuk dalam perang teknologi. Diawali, China mulai menggantikan Amerika di pasar dengan teknologi tercanggihnya. Dia mendapatkan semua konsumen dan semua ini terjadi karena kemajuan teknologi China. Harus diakui China menang atas Amerika karena kerja kerasnya dalam waktu yang sangat singkat. China selalu mempelajari teknologi baru dan mencobanya menjadi ahlinya ahli. Satu-satunya strategi langkah yang diambil China adalah meluncurkan teknologi yang lebih maju dengan perkembangan yang dibuat oleh China agar menjadi tidak tergantikan di permintaan pasar dengan tawaran teknologi terbaru dan harga murah sehingga konsumen segera beralih ke produk buatan China. Dan sekarang teknologi China memiliki permintaan paling signifikan di berbagai dunia. Tetapi, apa yang akan dilakukan Amerika untuk menghentikan China dan untuk memenangkan perlombaan teknologi? Diduga persaingan perang chips akan membuat para pesaing menjadi berkembang pesat, membuat dunia mencapai lebih banyak dalam industri teknologi. Karena untuk memenangkan perang teknologi, baik China maupun Amerika diharapkan untuk membuat perkembangan yang futuris. Dan sementara China berhasil melakukan apa yang dia inginkan, tetapi Amerika tak tinggal diam. Amerika memiliki rencana lain, yaitu alih-alih dengan bekerja sama untuk meningkatkan teknologinya. Tetapi karena China tak menanggapinya, akhirnya Amerika memutuskan untuk memberikan sanksi pada China. Amerika mencoba membatasi perkembangan China untuk memenangkan perlombaan chips, tapi sanksi itu tak berhasil menghentikan langkah China dalam membuat inovasinya, hingga kemudian melarang perusahaan China menjual perangkat chips di Amerika. Tetapi itu juga tidak banyak berdampak pada China karena pasar China yang begitu mendunia. Upaya Amerika yang memberikan sanksi ini membuat China juga mengambil beberapa tindakan. China telah lama mengabaikan perusahaan teknologi milik Amerika seperti perusahaan Micron telah menjadi ancaman bagi keamanan China. Tapi setelah Amerika mulai melarang perusahaan China, China juga harus melakukan sesuatu yang sama. Dengan cara China melakukan beberapa pengujian keamanan dan perusahaan Micron dinyatakan tidak lolos tes dan China memutuskan untuk melarang perusahaan itu menjual produknya di China. China adalah salah satu konsumen terbesar dari perusahaan Micron. Meskipun selain China, Micron juga memiliki konsumen lain, tetapi sebagian besar konsumen teknologi tersebut berada di bawah naungan perusahaan China. Dan setelah China memutuskan untuk melarang Micron, maka Micron mulai menghadapi kerugian besar dalam pendapatannya. Mengapa Micron atau Amerika tidak memiliki solusi untuk hal tersebut?
Jawabannya, permintaan produk Cina lebih banyak dari negara lain. Kita tahu, Cina sudah melakukan pengembangan teknologi yang luas. Hal ini pula membuat Cina membutuhkan banyak chip setiap hari. Setelah Cina mempercepat pengerjaan industri teknologi chipnya, permintaan impor chipsnya tidak lagi meningkat, alias stop impor. Diketahui kebutuhan chips di dunia, yaitu yang terbesar adalah Cina. Oleh karena itu, meskipun Amerika menemukan konsumen baru, Amerika masih tidak dapat menghasilkan pendapatan yang lebih seperti dulu lagi, karena pasar chips Cina tidak bisa didapatkannya lagi. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana Cina membuat pengembangan teknologi chip sendiri sehingga Cina bisa mandiri tanpa perlu lagi ada chip Amerika? Sekarang Cina tidak sepenuhnya bergantung pada Amerika. Cina tahu bahwa suatu hari nanti hubungan mereka mungkin akan ada keretakan dan Cina tidak akan bisa lagi mendapatkan chips dari negara lain. Sehingga saat ini Cina mulai melangkah lebih cepat meningkatkan teknologi chipnya sendiri. Sekarang Cina sudah dapat membuat chipnya sendiri, alias Cina sudah mandiri dan dapat membuat chips untuk memenuhi permintaan dalam negerinya sendiri. Sehingga Micron, perusahaan Amerika, menghilang dari pasar Cina. Micron tidak dapat mengganggu Cina. Micron yang kini tidak mampu menanggung kerugian yang besar. Tetapi apa yang sekarang bisa dapat dilakukan oleh pemerintah Amerika? Mungkin melanjutkan atau dapat mencoba meningkatkan teknologinya sehingga dapat bersaing dengan teknologi chip Cina dengan harga yang murah pastinya. Dan seharusnya tindakan Amerika yang lebih baik adalah meningkatkan mutu teknologi dan menurunkan harga jual chip itu, yang mana itu akan membantu Amerika mendapatkan konsumen baru. Tetapi dengan berbagai dalih dan berbagai rencana, Micron akan berfokus untuk mendapatkan konsesi dari Cina. Micron menyangkal semua ancaman dan menyebutkan bahwa produknya itu sama sekali tidak berbahaya bagi China. Walaupun ada beberapa bukti Micron berbagi informasi dengan Amerika dan banyak rahasia perusahaan teknologi Cina yang dibocorkan oleh Micron, tetapi Micron membantah semua tuduhan itu. Disebutkan juga bahwa perusahaan Micron akan menunggu konsesi. Pertanyaannya, mengapa Micron tetap akan menunggu konsesi dari Cina? Mengapa tidak bergerak dan mencari pasar baru? Ya pasti jelas, pada awalnya Amerika tidak menyangka kalau Cina juga akan melarang perusahaan teknologinya, yaitu Micron, kehilangan secara mendadak pasar atau konsumen di China. Dan dengan adanya larangan ini telah menimbulkan kepanikan atas merosotnya pendapatan. Selain itu juga bukan perkara hal mudah bagi Amerika untuk membantu Micron menemukan konsumen baru. Oleh karena itu, kemungkinan untuk sementara Micron akan merugi serta berpasrah diri menunggu konsesi dari China. Karena ya Micron saat ini tidak ada cara lain untuk menghasilkan konsumen atau pendapatan yang sama tanpa adanya daya beli dari China. Untuk saat ini Micron masih bersikeras menginginkan pasarnya kembali dengan membuktikan bahwa semua tujuan itu tidak benar. Tetapi apakah semudah itu? Sedangkan di pihak Cina sudah tidak percaya bahwa karena dirinya memiliki bukti bahwa Micron menjadi ancaman bagi perusahaan domestik di Cina. Dan sikap Amerika juga pernah melakukan hal yang sama dengan Cina, yakni ketika Amerika melarang Huawei, Cina juga meminta Amerika untuk memikirkan kembali keputusan tersebut. Tetapi Amerika tidak mendukung Cina, dan dalam hal itu Amerika tidak memberikan konsesi sama sekali dengan Huawei, anak perusahaan dari China. Dan kini tidak mungkin Cina dapat lagi membiarkan Micron, perusahaan Amerika itu bergabung dan berkeliaran di pasar Cina, sehingga menunggu konsesi bukanlah pilihan yang tepat. Dan atas hal itu Amerika tidak dapat membendung Cina melarang Micron, perusahaan Amerika itu. Untuk perang teknologi microchip ini, Amerika harus mengakui kekalahannya, alias kecolongan. Sudah ke copy paste ilmu dan diinovasi menjadi karya baru microchip yang luar biasa. Apa moral story dari persaingan teknologi microchip tersebut? Selalu terbuka, menerima kerjasama, adopsi ilmunya, replikasi produknya, dan inovasikan dengan mahakarya seni terbaru, imitating to other innovating. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera, sehat selalu. See you. 我想强调的是，中国是法治国家，任何企业在中国都应该合法经营。对于涉嫌违法的行为，司法机关也会依法进行调查。所以，任何国家的企业只要遵守中国法律法规的要求，我们欢迎他们和他们的产品服务进入中国市场。Obviously, we have very serious concerns that with the reports that the PRC has restricted the sale of Micron chips to certain domestic industries.
The Department of Commerce is engaging directly with the PRC to make our view clear, and broadly, this action appears inconsistent with the PRC's assertions that it is open for business and committed to a transparent regulatory framework.